ke Nabi Hud saling terkait. Kisah Nabi Hud ini berawal dari setelah terjadinya banjir pada saat itu, Nabi Nuh dan kaumnya yang selamat dari kapal ini, akhirnya Nabi Nuh bilang, wahai kaumku, Mas Rois kaumku, Mas Mufli kaumku, wahai Mufli kaumku, wahai Mufli kaumku, wahai kaumku, kata Nuh. Karena kalian sudah melihat azab banjir ini, mari sama-sama meningkatkan keimanan. Nah, kata Nabi Nuh bilang, ayo kita meningkatkan keimanan. Akhirnya Nabi Nuh dan kaumnya meningkatkan keimanannya dengan cara mereka saling berdakwah. Kaumnya Nabi Nuh ini kan banyak, satu kapal. Ini berdakwah disebar ke seluruh pelosok. Perlahan-lahan kaumnya menyebarkan ajaran Islam. Akhirnya banyak sekali di bagian Arab sana yang memeluk agama Islam. Sampai suatu hari ada kaum bernama kaum Ad. Kaum Ad ini adalah pengikut Nabi Nuh. Berarti kaum Ad ini adalah umat Muslim. Berarti agamanya apa? Islam. Kalau agama Islam. Nah, akhirnya kaum ini itu hidup di Yaman. Kan ada banyak tuh umatnya karena sudah didakwah. Nah, banyak umatnya. Ada umatnya Nabi Nuh yang bernama kaum Ad, itu tinggalnya di Yaman. Nah, Mas Mufli, kaumnya kaum Ad itu tinggalnya di mana? Mas Mufli, pedalaman mana? Sungai? Di mana? Iya, tenggelam berarti. Kaum Ad itu tinggalnya di Yaman. Di mana? Yaman. Y-A-Y-M-A-M-A-N. Yaman. Nah, kaum ini berarti tinggalnya di mana, Mas Mufli? Yaman, pintar. Tepuk tangan, Mas Mufli bisa menjawab. Tinggalnya di Yaman. Sampai akhirnya karena dia memeluk agama Islam, Allah beri kenikmatan. Allah beri kenikmatan dengan apa? Sawahnya makmur, peternakannya banyak, bangunannya mereka bisa membangun bangunan yang kokoh. Pokoknya makmur sekali hidupnya. Hingga akhirnya ada beberapa orang yang merasa sombong. Ada yang minta tolong suatu hari. Ada yang ceritanya nih, orang yang ini sebel. Ngapain sih kamu datang kepada saya? Coba lanjutkan. Kenapa kamu datang? Kenapa? Tadi kamu datang kepada saya. Katanya. Kenapa? Lanjutkan ini. Ternyata bukan Mas Fatan yang datang. Jadi ada yang datang meminta tolong. Kenapa sih kamu? Kamu kan bisa usaha sendiri. Sana, pergi, urus saja urusanmu. Akhirnya lama-kelamaan kaum itu menjadi sombong atas apa yang sudah dimiliki. Sampai akhirnya datanglah Nabi Hud. Nabi Hud ini diutus oleh Allah memasuki kaum Ad karena Nabi Hud pengikut, waktu itu bagian dari pengikut Nabi Nuh, diutus oleh Allah. Datanglah dia.
Assalamualaikum wahai kaumku. Mengapa kau perlakukan orang tersebut begitu? Bukankah selama ini Allah sudah memberimu nikmat yang banyak? Apa salahnya kau membantu kaummu sendiri? Katanya. Akhirnya kata yang diajak ngomong oleh Nabi Hud ini, kenapa aku harus peduli? Dia kan juga punya duit, dia kan juga kaya. Kenapa saya harus membantu? Katanya, kamu itu tidak boleh sombong karena Allah membenci orang-orang yang sombong, kata Nabi Hud. Akhirnya si orang ini tidak peduli. Terserah kamu saja lah. Akhirnya pergi. Sampai akhirnya banyak orang, lama-kelamaan banyak yang semakin menyimpang dengan menyembah berhala. Salah satu berhala pada zaman Nabi Hud adalah Al-Hatar. Berhalanya namanya Al-Hatar. Jadi ada kayak patung, itu namanya dikasih nama patungnya Al-Hatar. Namanya ikan hiu, nggak ada, patungnya tuh wujudnya kayak orang. Dinamainya Al-Hatar. Nggak ada. Mereka meyakini Al-Hatar ini bisa mengabulkan segala permintaan. Akhirnya Nabi Hud semakin heran. Kenapa ini kaumnya? Kenapa bisa seperti ini? Kita udah sombong, menyembahnya berhala. Ditegurlah, wahai kaumku, bertobatlah. Karena Allah Maha Pengampun. Kalau tidak, maka akan datang azab Allah. Katanya gitu. Terus orang-orang ini yang kaum di Yaman ini, kaum Ad ini tidak percaya. Alah, azab itu apa? Padahal sudah dibuktikan. Akhirnya sama Nabi Hud, baiklah kalau kau tidak mendengarkan perkataan, katanya. Tidak lama kemudian, tahu nggak apa yang terjadi? Tahu nggak apa yang terjadi, Muflih? Apa yang terjadi terhadap kaum? Gempa besar. Kayak gimana wujudnya gempa besar? Waduh, itu memang serem. Itu namanya fatal ngamuk. Gimana wujudnya? Wujudnya tanah yang pecah-pecah. Hah? Apanya yang pecah? Tanahnya. Tanahnya. Selain itu? Banjir. Angin. Kamu tuh tiru-tiru punya apa sih? Kamu tuh. Kenapa bisa? Sampai akhirnya karena sudah pada sombong, sudah pada tidak percaya, sudah diingatkan bahwa azab akan datang. Tiba-tiba Allah memberikan cobaan. Pada saat itu pertanian itu pada tidak ada yang panen. Hewan-hewan pada mati. Mereka kelaparan. Mereka sangat kelaparan. Mereka udah lapar, diajak nyembah Allah, masih nyembah berhala. Nyuruh keturunannya, ayo nyembah, pasti akan dikabulkan oleh Al-Hatar. Sampai akhirnya tiba-tiba langit itu gelap. Terus si kaum Adnya ini bilang, tuh lihat, langit sudah hitam, bentar lagi hujan, hore, katanya. Terus Nabi Hud bilang, tidak, jangan bersenang-senang dulu, ini bahaya. Ayo ikut saya, ini bahaya. Halah, kamu tuh nggak pernah senang kalau di Yaman ini makmur kembali, katanya kaum yang tidak menyembah Allah itu tadi. Terus akhirnya si nabinya itu bilang, kalau kamu tidak percaya silahkan, Allah sudah menegurmu, wahai kaumku, katanya. Akhirnya Nabi Hud dan kaumnya, dia udah punya kaum beberapa tuh yang bisa diajak bersama, itu mengasingkan diri. Pada saat itu ketika awan gelap datang, tiba-tiba petir menyambar. Semakin senang coba kaum Ad. Tandanya hujannya akan lebat. Kalau hujannya lebat berarti kan nanti tanamannya hidup lagi, ya kan? Mereka berpikir seperti itu. Ternyata apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Mas? Terjadi hujan nggak kira-kira?
Jadi hujan Udah badai petir gede banget, itunya petirnya gelap banget langitnya. Kira-kira hujan nggak? Hujan. Siapa yang nggak jawab hujan? Kenapa? Biasanya cuma hitam dong. Iya, ternyata cuma mendung, nggak hujan. Tapi angin datang bertiup menghancurkan kota Yaman. Jadi cuma angin tok yang datang. Kayak puting beliung, tahu angin puting beliung? Muter semua orangnya. Sama Allah diputar. Diputar sambil diputar diingat kembali. Ini loh dosa-dosa. Akhirnya banyak yang meninggal. Nabi Hud berkata ketika sudah tidak ada angin, Nabi Hud menjelaskan kepada kaumnya, wahai kaumku, terima kasih sudah mengikuti perjalananku. Teruslah melanjutkan syariat Islam. Kalau tidak, maka akan seperti ini, ditunjukkan orang yang sudah bermati karena angin beliung tadi. Kalian akan seperti ini. Apapun yang kalian miliki, entah itu kepintaran, uang yang banyak, terus apalagi teman yang banyak, terus barangnya banyak, penuh dengan dipenuhi kebutuhan yang cukup, kebutuhan yang banyak, punya segala macam, itu bisa hilang dalam seketika. Bisa hilang gara-gara itu tadi, Allah sudah memberi azab, hilang semua. Orang yang tadinya pintar bisa membangun bangunan kokoh, hilang bangunannya. Orangnya kemana? Mati. Jadi kalau meninggal itu bawa barang nggak? Enggak. Bawanya apa? Amal. Pintar sekali. Anak-anak ahlian. Jadi bawanya pahala atau tidak mungkin di kuburan bawa emas, tidak mungkin di kuburan bawa baju, Maupun bawa buat apa? walaupun bawa buat apa? aja. Buat makanannya cacing, nggak doyan cacing juga. Jadi pertama, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Hud adalah jika kita sudah mempunyai cukup harta, kita tidak boleh sombong dan tetap bersyukur. ya, tepuk tangan, bagus banget. Jadi kuncinya pertama adalah tidak boleh sombong. Kenapa? Karena kalau sudah punya sifat sombong, maka apapun yang kita miliki bisa hilang seketika. Oke? Oke? Setuju? Mau sombong? Mau dermawan? Tidak sombong tapi dermawan. Oke, sekian cerita dari Mbak Itin. Tadi pelajarannya jangan lupa diingat-ingat, tidak boleh sombong, kecantikan, kekayaan semua akan kembali kepada Allah. Meskipun cantik, ujung-ujungnya di kuburan jadi orang, ya kan? Jadi yang dibawa ke akhirat adalah amal. Kalau amalnya baik, maka di alam kubur akan ditolong Allah. Bisa jadi ketika kita baik di dunia, tubuh kita utuh di kuburan, tidak digigiti belatung, cacing, kalang jengking, gitu ya. Kalau yang Mas Fatan digigit sih puas, cacingnya kenyang, anak gemuk. Tapi kalau Mas Fatan baik di dunia, bersih nanti. Ketika dibuka lagi ternyata wah utuh, tidak digigitin, berarti amalnya begitu banyak. Tapi manusia tidak luput dari dosa. Maka jangan lupa tetap bertaubat. Taubatnya apa? Nasuh yang bersungguh-sungguh. Tidak boleh harus derma. Oke, tepuk tangan.
akan